Jadi sebelum kita lanjut teman-teman, kita bahas dulu tentang perjanjian ini. Perjanjian juga tidak sembarangan teman-teman ya. Jadi perjanjian ini sah jika memenuhi syarat. Nah, syaratnya apa? Nah, itu diatur di pasal 1320 sampai dengan pasal 1337 KUH Perdata. Yang pertama nih, kesepakatan para pihak. Itu yang pertama syaratnya. Artinya apa? Para pihak yang berjanji ini sepakat. Sepakat dalam arti ini tidak ada paksaan. Sadar ya kan. Kemudian paham dia perjanjian itu. Bukan karena ditipu ya kan. Jadi memang benar-benar sadar dan tidak ada paksaan dan tidak hilap. Dan memang mau gitu, sukarela. Itu dia, sepakat. Kira-kira seperti itu ya. Dan kalau tidak ada kesepakatan ini atau ada unsur tipu muslihat di sini atau ada kata-kata bohong atau dia karena dia nggak ngerti, ini perjanjian menjadi tidak sah. Itu yang pertama, sepakat. Yang kedua, cakap hukum. Artinya apa? Kedua belah pihak ini atau para pihak ini cakap hukum, sudah bisa mempertanggungjawabkan hukum dia. Contohnya dia sudah dewasa, tidak di bawah pengampuan lagi. Artinya dia sudah dinyatakan cakap hukum, artinya bisa bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, syaratnya itu mengenai suatu hal tertentu. Artinya apa yang diperjanjikan itu jelas dia, barangnya apa, bentuknya apa, objek perjanjiannya itu harus jelas. Biasanya objek perjanjiannya itu yang bisa diperdagangkannya, ada nilai jual belinya. Artinya harus jelas dia, disebutkan di sana apa perjanjiannya, objeknya apa, haruslah jelas. Itu yang ketiga. Yang keempat, sebab yang halal, artinya halal. Perjanjian ini halal, tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma-norma. Memang dibenarkan gitu. Contohnya misalnya berjanji untuk bagi hasil ketika berhasil mencuri nanti. Mereka berjanji ketika mereka berhasil mencuri, hasilnya bagi dua, itu perjanji. Itu tidak halal perjanjiannya. Berarti perjanjian itu tidak sah. Jadi keempat ini tadi harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, berarti perjanjiannya tidak sah. Itu bisa batal demi hukum. Nah, itulah syarat sahnya sebuah perjanjian. Bukan tertulis atau lisan. Jadi meskipun secara lisan, ia tetap sah. Selama keempat syarat tadi dipenuhi teman-teman. Jadi tidak ada aturan harus tertulis maupun lisan. Jadi Anda berjanji secara lisan tetap sah selama syarat yang 4 tadi terpenuhi. Lalu bagaimana membuktikannya Bang? Kalau kita perjanjiannya secara lisan, pembuktiannya bisa ada saksi ya kan. Ketika Anda ngobrol-ngobrol berjanji, ada saksi yang melihat atau ada petunjuk misalnya SMS, WA ya, percakapan di WA misalnya, itu bisa jadi petunjuk dan ada saksi lagi yang mengetahui ya, itu bisa jadi pembuktian bahwa kalian memang ada perjanjian walaupun lisan.